Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Andreas Panjaitan. Jadi pada video kali ini teman-teman kita akan membahas satu topik yang berkaitan dengan akuntansi. Ya khususnya pengantar akuntansi, yaitu di sini kita akan mengerjakan sebuah soal dengan membuat jurnal umumnya ya, jurnal umum pengantar akuntansi. Jadi ini masih akuntansi dasar ya. Jika kalian yang sudah merasa paham dan sudah merasa jago gitu ya untuk akuntansi dasar, kalian bisa ya skip aja lah video ini ya karena kalian sudah jago. Tontonlah video akuntansi yang advance. Oke. Jadi di sini ada kasus Pak Andi ya akan membuka sebuah cuci mobil motor yang diberi nama Steam Andi yang dibuka pada bulan Desember 2021. Berikut transaksi-transaksi di Steam Andi yang terjadi pada bulan Desember 2021. Kita langsung masuk ke transaksi pertama, yaitu pada tanggal 1 Desember, Tuan Andi mendirikan Steam Andi, diserahkan sebidang tanah beserta bangunan rumah, masing-masing seharga 700 juta dan 800 juta. Maka jurnalnya kita di sini bisa lihat, ada kata kuncinya tanah dan bangunan. Artinya, si tanah dan bangunan ini akan masuk di kolom debit. Ya, kita bisa lihat di sini jurnalnya untuk tanggal 1 Desember tahun 2021. Ya, tanah di debit dan bangunannya juga di debit sebesar 700 juta untuk tanah, 800 juta untuk bangunan. Nah, kreditnya adalah modal, yaitu sebesar 1,5 miliar hasil dari penjumlahan tanah dan bangunan. Selanjutnya, kita akan masuk ke transaksi yang kedua, yaitu pada tanggal 3 Desember, Tuan Andi menyerahkan uang tunai sebesar 50 juta rupiah untuk tambahan setoran modal. Nah, lagi-lagi dia eh, melakukan transaksi untuk penambahan modal dari usahanya. Maka jurnalnya adalah kas di debit dan modal di kredit sebesar 50 juta. Karena ingat konsepnya, kalau kas bertambah itu di debit. Sementara kalau modal bertambah itu di kredit. Oke. Lalu transaksi ketiga yaitu pada tanggal 4 Desember. Untuk menambah kas perusahaan, Tuan Andi meminjam uang ke bank RST sebesar 100 juta rupiah. Nah, lagi-lagi dia di sini mau menambah kas. Ingat tadi ya, kas bertambah di debit. Lalu kreditnya apa? Karena dia meminjam uang ke bank, artinya dia ngutang ya. Maka kreditnya adalah utang bank. Ya, kas di debit dan kreditnya utang bank sebesar nominal transaksinya, yaitu 100 juta rupiah. Oke, selanjutnya transaksi keempat. Pada tanggal 7 Desember, Steam Andi membeli peralatan usaha secara kredit di toko Aneka seharga 18 juta rupiah. Nah, di sini dia itu membeli peralatan secara kredit, artinya dia ngutang lagi ya, tapi kalau ini utangnya utang usaha. Maka jurnalnya adalah peralatan usaha di debit dan utang usaha di kredit sebesar 18 juta rupiah. Selanjutnya transaksi keberapa nih? 1, 2, 3, 4. Transaksi kelima. Pada tanggal 8 Desember, Steam Andi membeli peralatan kantor secara tunai sebesar 7 juta rupiah. Nah, kali ini dia membeli peralatan kantor, tapi tunai. Artinya, peralatan kantornya di debit karena bertambah. Lalu, karena dia belinya secara tunai, maka ada kas yang keluar. Artinya kasnya berkurang. Berarti kasnya di kredit. Gitu ya. Nih, bisa dilihat di sini, peralatan kantor di debit dan kasnya di kredit sebesar 7 juta rupiah. Transaksi berikutnya, transaksi ke-6, yaitu pada tanggal 15 Desember. Setelah 1 pekan beroperasi, Steam Andi menerima uang dari customer selama seminggu secara tunai 24 juta. Nah, ini kata kuncinya adalah menerima uang dari customer secara tunai. Artinya dia menerima kas. Maka kas bertambah. Berarti kita taruh di kolom debit. Lalu kreditnya adalah karena dia menerima uang dari customer, berarti dia mendapatkan penjualan ya. Dia melakukan penjualan. Maka dia akan mendapatkan pendapatan ya. Jadi di debit kas dan di kredit pendapatan usaha sebesar 24 juta rupiah. Lalu transaksi berikutnya
pada tanggal 18 Desember, Steam Andi membayar sebagian utangnya kepada toko aneka sebesar 8 juta. Nah, dia membayar sebagian utangnya, ini kata kuncinya, berarti dia mengeluarkan kas, artinya kasnya berkurang, maka kasnya di kredit dan untuk debitnya adalah utang usaha, karena utang usahanya sudah berkurang ya, sudah dibayarkan, jadi pindah ke debit gitu, sebesar 8 juta rupiah. Lalu transaksi berikutnya, pada tanggal 20 Desember, Steam Andi membayar beban listrik kantor secara tunai sebesar 2.500.000 dan beban internet kantor secara tunai juga sebesar 2 juta rupiah. Artinya kata kuncinya di sini secara tunai, berarti kas keluar. Maka jika kas keluar adalah di kredit. Lalu debitnya apa? Apa yang dibayar? Kita lihat yaitu beban listrik kantor dan beban internet kantor. Maka debitnya adalah beban listrik dan beban internet, lalu kasnya adalah di kredit. Sebesar yaitu tadi beban listriknya 2.500.000 dan beban internetnya 2 juta. Maka kasnya yang keluar berarti penjumlahan dari beban listrik dan beban internet sebesar 4.500.000 rupiah. Lalu untuk transaksi berikutnya, pada tanggal 22 Desember, Tuan Andi mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi. Nah, ini ada kata kuncinya nih. Dia mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi. Artinya, dia mengambil uang perusahaan, berarti uang perusahaan itu kan berkurang ya, kasnya berkurang, berarti di kredit. Lalu yang di debit apa? Yaitu keperluan pribadi, yaitu PRIV, ya, atau PRIV, terserahlah mau nyebutnya apa. Nah, jurnalis seperti ini ya. Jadi, si PRIV-nya itu di debit, kasnya di kredit sebesar 750.000 rupiah. Selanjutnya, untuk tanggal 26 Desember, Steam Andi menerima pekerjaan dari customer secara tunai 8 juta rupiah dan secara kredit sebesar 3.500.000 rupiah. Lagi-lagi dia menerima pekerjaan dari customer, artinya dia mendapatkan pendapatan usaha ya. Ada yang secara tunai diterimanya dan secara kredit. Nah, jika secara tunai berarti dia menerima kas, maka kasnya bertambah, itu di debit, dan secara kredit berarti dia punya atau dia dapat piutang ya, piutang usaha. Nah, itu di debit juga. Jadi yang di kredit adalah si pendapatan usaha. Jadi jurnalnya seperti ini ya. Kas di debit sebesar 8 juta, piutang di debit sebesar 3.500.000 dan pendapatan usahanya yaitu penjumlahan dari kas dan piutang sebesar 11.500.000 rupiah. Transaksi berikutnya untuk tanggal 27 Desember adalah Steam Andi membayar beban usaha berupa beban gaji sebesar 2.500.000 rupiah. Artinya dia mengeluarkan kas lagi nih untuk membayar gaji ya, beban gaji sebesar 2.500.000 rupiah. Artinya kalau kasnya keluar berarti di kredit ya. Jadi sudah seperti ini. Di debitnya adalah beban gaji dan kasnya keluar di kredit sebesar 2.500.000 rupiah. Selanjutnya yaitu transaksi terakhir. Pada kasus ini, tanggal 28 Desember, Steam Andi menerima seluruh pembayaran atas jasa yang telah diselesaikan pada tanggal 26 Desember sebesar 3.500.000. Nah, tanggal 26 tadi kan dia ada yang menerima pendapatan atau menerima pendapatan tapi masih secara kredit ya, artinya dia piutang. Nah, maka sekarang tanggal 28 ini sudah diterima seluruhnya secara tunai. Sudah dibayar piutangnya tersebut ya, sudah diterima secara kas istilahnya gitu. Berarti dia mendapatkan kas, maka kasnya di debit dan piutang usahanya di kredit karena sudah berkurang ya. Kasnya bertambah di debit sebesar 3.500.000 rupiah. Lalu kita bisa jumlahkan seluruhnya di sini, transaksi debit dan kredit harus balance ya teman-teman. Kalau nggak balance berarti ada yang salah perhitungannya. Maka sudah kita selesaikan semua untuk transaksinya. Seperti ini hasilnya ya. Oke, jadi untuk video kali ini seperti itu teman-teman. Semoga kalian bisa memahami dengan baik ya. Dan juga jangan lupa untuk selalu dipraktekkan langsung ya di Microsoft Excel kalian masing-masing. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.